Ya, selamat siang teman-teman, Shalom. Ya, tadi tidak kenal maka tak sayang ya. Kalau sudah dikenal maka disayang. Saya Mary Ivana Saragih Turnip. Saya alumni FKM tahun 99. Saya sekarang usia 42 tahun. Menikah dengan Bang Febian Mirakmole, kalau adik-adik kenal. Beliau staf Perkantas Jakarta, dan anak kami namanya Yeremia, berusia hampir 16 tahun, jadi kelas 1 SMU sekarang. Ya, itu perkenalan singkat. Sebelum kita memulai topik ini, kita ada menti ya. Mari kita masuk ke menti nomor 1. Pilih dua hal saja. Di situ ada beberapa hal, tapi pilih 2 hal saja yang paling membuat saya merasa siap masuk ke dunia alumni atau dunia kerja. Oke, ada yang mengatakan hard skill saya sudah memadai, soft skill saya, pengalaman-pengalaman saya, jejaring saya. Lalu ada yang juga yang mengatakan pengenalan saya akan Tuhan. Oke, ada 40% yang mengatakan pengenalan saya akan siapa Tuhan saya. Itu yang membuat saya siap untuk masuk ke dunia kerja. Ya. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua. 2 hal yang paling saya khawatirkan dalam dunia alumni ataupun dunia kerja. Apa ya 2 hal yang saya paling khawatirkan, saya paling takutkan gitu. Pengetahuan dan keterampilan saya yang masih terbataskah? Beradaptasi dengan lingkungan barukah? Dinamika di tempat kerjakah? Termasuklah ini relasi dan office politics ya. Di kantor itu ada office politics loh teman-teman ya. Lalu penghasilan, gajinya berapa? Cukup enggak ya? Lalu apakah saya berada di tempat yang tepat atau tidak? Yang mana yang paling mengkhawatirkan bagi teman-teman? Yang mana yang paling dikhawatirkan oleh teman-teman? 31% mengkhawatirkan ya, saya bakal berada di tempat yang tepat atau tidak ya. Lalu ada 22% mengkhawatirkan mengenai kesiapan ya, pengetahuan dan keterampilan. Ini yang khawatir tentang salary dikit ya. Alumni baru memang begitulah ya. Maklum, kita bekerja itu sebenarnya belajar tapi dibayar gitu kan. Lanjut, pertanyaan nomor 3. 2 hal yang paling membuat saya kurang atau tidak siap masuk ke dunia kerja. Pilihannya tadi sama dengan pertanyaan pertama, tapi ini pertanyaannya apa yang paling membuat saya kurang siap masuk ke dunia alumni. Nah, kalau kita lihat trennya ini berbicara tentang skills ya. Skills dan pengalaman itu yang paling dikhawatirkan. Ya wajarlah masih fresh graduate ya. Kalau ini nggak khawatir, saya agak curiga nih teman-teman, kuliah apa kerja waktu itu, ya kan? Kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah gitu kan? Tapi nggak ada yang mengkhawatirkan yang lain ya. Oke, baik. Nomor 4. Nah, coba lihat ke diri kita ya. Berikut ini pilih satu aja. Satu gambaran yang paling cocok tentang diri saya saat ini. Saya merasa semuanya serba kurang jelas, tapi sudah mempercayakan perjalanan karir saya kepada Tuhan. Nah, itu yang paling dominan ya. Ada 22%, 1/5 dari kita mengatakan saya sudah membuat rencana dan target 5-10 tahun ke depan. Nah, lalu ada 9% saya belum punya gambaran atau target, mengalir aja lah ya, seperti angin, seperti air, kemana membawa gitu ya. Nggak apa-apa juga, ya kan? Ini orang-orang seperti ini orang-orang yang bahagia biasanya ya. Oke, lanjut pertanyaan yang terakhir. Jadi kita umumnya ada di klaster yang ketiga tadi ya. Belum jelas sih Kak, tapi saya sudah mempercayakan hidup saya sama Tuhan. Kelihatan banget memang anak-anak bimbingan menti ya, mentor ya. Di mana Tuhan ingin saya bekerja? Atau apakah tentang bagaimana Tuhan ingin saya mengerjakan pekerjaan saya? 6 dari setiap 10 kita itu
menurut kita panggilan hidup itu adalah tentang apa yang ingin saya kerjakan, apa yang Tuhan ingin saya kerjakan. Mari kita berdoa teman-teman. Ya Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau pakai waktu-waktu ke depan untuk kami boleh mendengarkan kehendak Tuhan bagi kami. Siapkan kami Tuhan di tengah-tengah segala kekhawatiran kami, ketakutan kami menghadapi dunia alumni, dunia pekerjaan. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kami. Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah ini, biarlah kiranya Roh Kudus yang berkuasa atas hamba dan atas setiap peserta baik yang berada di lokasi ini maupun yang ada di online. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap kami untuk memusatkan perhatian kami, memusatkan konsentrasi kami Tuhan, atensi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dapat belajar dengan optimal. Jauhkan Tuhan segala gangguan, segala distraction, agar kiranya kami boleh menangkap kehendak, maksud-maksud Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan acara ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, saya akan memulai topik ini teman-teman dengan men-sharingkan perjalanan saya. Kemarin sih saya kasih CV saya ya ke panitia, saya pikir tadi diperkenalkan. Tapi mungkin karena waktu nggak apa-apa saya perkenalkan sendiri ya. Tadi secara overall saya sudah memperkenalkan diri. Saya akan memperkenalkan pekerjaan saya terlebih dahulu. Ya. Saya bekerja di NGO, lembaga non-pemerintah. Ya. Saya menggeluti bidang quality assurance, quality control, project atau program desain dan juga riset. Yang namanya kerja di NGO teman-teman, saya 20 tahun ya kerja di NGO. Tidak ada yang namanya pegawai permanen seumur hidup seperti di pegawai negeri atau di pegawai swasta. Ya, jadi sifatnya tuh kontrak. Saya 20 tahun ini dikontrak, ada yang kontrak per tahun, ada yang per 2 tahun. Memang pernah jadi permanen, tapi permanennya itu dalam durasi waktu yang singkat, maksimal biasanya 5 tahun. Ya, saya pernah permanen, tapi maksimal 5 tahun gitu ya. Nah, model pekerjaan ini teman-teman membuat saya harus terus belajar ya, dan terus berjuang mengandalkan Tuhan ya, yang menjamin hidup saya. Nah, jadi adapun perjalanan saya selama 20 tahun bekerja, awalnya teman-teman di 2,5 tahun pertama pekerjaan saya, jadi saya lulusnya itu dari FKM UI itu tahun 2003. Ada yang belum lahir di tahun itu? Ya, jadi awalnya itu saya bekerja sebagai asisten peneliti. Penelitinya profesor, saya asistennya. Bukan bawa-bawa tasnya, ya. Tapi ya membantu dia untuk melakukan penelitian itu. Itu saya kerjakan di Pusat Penelitian Kesehatan FKM UI dan juga di Puslitkes FK Atmajaya. Ya, saya dulu lulus dari FKM UI. Nah, background yang 2,5 tahun ini teman-teman, walaupun merupakan awal-awal yang sulit bagi saya, ya. Bayangkan kerjanya di Jakarta Utara, tinggalnya di Depok. Kereta zaman dulu pernah kalian lihat nggak? Ada ayam, ada tukang bakso, ada tukang tahu, pokoknya semua masuk. Dan saya setiap pagi naik kereta itu ke Jakarta Utara, lalu dari sana nyambung lagi. Jadi berat sekali perjalanannya, ya. Tapi puji Tuhan, pengalaman-pengalaman di awal-awal inilah yang jadi modal saya. Ya. Jadi karena memang bekerja sebagai asisten peneliti kan terlatih tuh untuk mengkreasikan sesuatu, menganalisis data, berpikir sistematis seperti itu ya. Dan akhirnya inilah yang menjadi modal saya, pengalaman saya untuk bekerja menekuni di bagian monitoring, evaluasi, accountability, learning and research. Dan itu yang saya tekuni selama sekitar 15 tahun. Ya. Nah,
Saya menikahnya usianya muda, 25 tahun. Maklum cepat laku. Setelah menikah teman-teman, saya harus bekerja ya, karena saya menikahkan dengan staf perkantas, persekutuan kantong terbatas. Jadi sebagai istri, saya memang waktu itu saya sudah mengkomitmenkan diri ya, mewakafkan diri kata teman-teman kita sebelah untuk mendukung pelayanan staf perkantas. Jadi jangan mimpi hanya jadi ibu rumah tangga, bukan hanya ya, nggak bisa hanya melayani di rumah tapi juga bekerja. Lalu setelah menikah saya bekerja di Catholic Relief Services di program Tsunami Aceh tahun 2006 sebagai monitoring evaluasi koordinator. Ya. Nah, puji Tuhan teman-teman, saya tuh hamil ketika saya di Aceh. Kebayang kalau saya hamil di Jakarta naik kereta setiap hari, mungkin penderitaan saya akan luar biasa. Jadi saya hamil tuh di Aceh, di mana saya ke kantor tuh cuma 5 menit jalan dan semua serba enak gitu ya, semua serba dekat. Jadi itu juga ada dalam rancangan Tuhan, padahal jauh-jauhan loh dengan suami. Ya kan, kalau bukan Tuhan yang bekerja siapa lagi gitu. Lalu setelah saya hamil, lalu melahirkan, saya harus kembali dong ke Jakarta. Karena anak saya kan harus saya besarkan di dekat papanya ya, karena yang paling dibutuhkan oleh anak-anak itu adalah papa dan mamanya. Bukan duit dari papa dan mamanya. Ya, jadi saya kembali ke Jakarta, lalu puji Tuhan saya tidak terlalu menunggu terlalu lama, Tuhan kasih pekerjaan sebagai monitoring and evaluation specialist di proyeknya USAID, ya, United States Agency for Development. Nah, saya bekerja di sana 2 tahun, lalu proyeknya selesai, lalu setelah itu saya pindah ke IBCA, Indonesian Business Coalition for AIDS, yaitu program-program HIV/AIDS di tempat kerja di perusahaan-perusahaan besar. Saya sebagai program manager di situ, dan di situ saya sambil kuliah S2. Jadi masih punya baby 2 tahun waktu itu saya kuliah S2. Berat teman-teman hidupnya, ya. Jadi yang rencana-rencana demikian nanti bisa dipertimbangkan gimana agar tidak terlalu berat. Tapi berat, tapi Tuhan sanggupkan untuk melewati. Jadi saya lulus di 2011 S2-nya dari FKM UI juga. Lalu saya ke Palang Merah Amerika, American Red Cross, bekerja di sana 8 tahun. Ya, di situ saya mulai dari manager level. Selama 8 tahun itu saya dipromosi sebanyak 4 atau 5 kali, saya lupa. Tapi saya meninggalkan organisasi ini dengan baik. Ya. Saya waktu itu sebagai ini ya, head of program dan head of MIL gitu, head of monitoring and evaluation. Nah, bagaimana saya pergi dari American Red Cross? Karena sudah 8 tahun saya rasa saya butuh tantangan baru. Ya, jadi saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya butuh tantangan baru. Rasanya kok di sini saya sudah 8 tahun dan sudah mentok juga gitu ya. Jadi tolong Tuhan, apa kehendak Tuhan buat saya. Dan di awal 2018 teman-teman saya ngomong dengan supervisor saya bilang sama dia, sebenarnya kalau portfolio project kita ini nggak terlalu besar, kamu nggak butuh orang kayak saya lagi, rugi bayarnya, saya bilang. Nah, berani nggak nanti kira-kira ngomong gitu sama bos? Ini minta dipecat, ya karena sudah permanen. Kalau resign nggak bawa pesangon, jadi harus minta dipecat. Kok nggak ada yang ketawa sih? Belum ada yang nangkep ya? Ya, jadi saya ngobrol seperti itu di bulan Januari teman-teman dengan bos saya, dia nggak mau dong, karena dia baru. Kalau saya langsung pergi kan bisa-bisa dia kelabakan kan gitu. Nah, dia bilang nggak gitu. Atau mungkin dalam hatinya ya kalau mau resign aja, masa gue harus bayar kan gitu kan. Tapi saya berdoa. Dan puji Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan membuat satu kondisi di mana memang posisi saya harus ditutup. Jadi saya pergi dari organisasi itu dengan muka yang tersenyum lebar. Ya kan, karena ada sedikitlah pesangon yang dibawa buat Bang Febian kan. Nah, lalu kebetulan teman-teman di akhir 2018 itu saya memiliki kesempatan untuk pergi ke Hawaii selama 30 hari untuk suatu training
Judulnya Leadership Experience. Nah, saya bergumul teman-teman, karena saya sudah selesai di American Red Cross. Saya pikir kalau saya bergabung lagi dengan organisasi yang baru, bagaimana saya mau pergi sebulan? Karena terus terang saya bukan orang yang tipe yang tega meninggalkan pekerjaan sebulan. Ya. Jadi saya bergumul di hadapan Tuhan, gimana Tuhan? Tapi Tuhan baik. Ya. Dia memang melihat saya tidak perlu pekerjaan full time pada tahun 2019 itu, sembari menanti keberangkatan saya ke Hawaii di tahun 2019 bulan November. Jadi bayangkan itu, saya 2018 kan sudah selesai. Lalu di 2019 saya menanti pekerjaan yang Tuhan akan berikan kepada saya. Teman-teman, ada pekerjaan-pekerjaan full time yang ditawarkan kepada saya, tapi saya tolak. Ini nolaknya nekat atau beriman nih ya. Kalau saat itu saya nggak nekat, saya beriman. Tuhan pasti kasih saya kerjaan yang cocok. Dan puji Tuhan, Tuhan memang setia. Dia berikan saya 4 pekerjaan konsultansi selama sebelum saya berangkat ke Hawaii. Dan teman-teman, itu jauh lebih dari gaji saya setahun biasanya. Ya, jadi Tuhan mengatur sedemikian rupa. Bulan Februari saya dikasih 1 pekerjaan konsultansi, bulan Maret dikasih lagi, bulan April dikasih lagi. Nah, bulan April itu dikasih sampai bulan Juli. Ya. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan memang mendengar doa ya. Dia kasih perpanjang saya kontraknya di konsultansi yang terakhir itu sampai bulan Oktober. Jadi long story short, saya mensubmit semua deliverable saya dan tentunya invoice agar segera dibayar tanggal 31 Oktober. Tanggal 1-nya saya berangkat ke Hawaii free of work. Ya, jadi itu mukjizat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Dan Tuhan tuh kenal saya juga ya. Kalau saya pergi ke Hagai Leader Experience, orang-orang hebat di sana. Saya paling yang bukan siapa-siapa, saya lah di sana. Pak Mangapul dulu pernah ikut di situ ya. Makanya saya waktu pergi ke sana saya takut karena yang datang kayak Pak Mangapul gitu kan. Beliau sangat mendukung saya pergi ke sana waktu itu, sampai dinasehati bawa ini, bawa itu. Aduh, abang kita itu memang luar biasa ya. Lah, jadi tapi Tuhan tahu bahwa saya mungkin akan tidak confident kalau saya datang ke sana dalam situasi jobless gitu ya. Jadi teman-teman, bulan 9 sebelum pekerjaan konsultansi saya selesai, ada seseorang yang calling saya dari Pakistan, memberitahu bahwa ada satu posisi. Mungkin dia pernah dengar nama saya atau pernah wawancarai saya nggak tahu. Ada satu posisi di satu organisasi dan dia minta saya apply. Lalu saya apply, saya wawancara dan saya diterima di situ. Jadi saya berangkat ke Hawaii dengan satu pegangan bahwa pulang dari Hawaii saya masuk satu organisasi berikutnya. Demikian Tuhan mempersiapkan semuanya. Ya. Nah, saya masuk ke Save the Children sebagai Head of Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning selama 3,5 tahun ke belakang. Teman-teman, selama perjalanan 20 tahun itu, ketika saya melihat kembali ke belakang, hanya satu kesimpulan saya, ya, bahwa Tuhanlah yang mengatur rangkaian perjalanan ini buat saya. Tidak satu pun dari perjalanan itu yang saya rasa kebetulan. Ya. Namun memang semuanya sudah Tuhan atur satu persatu, Tuhan rancang satu persatu untuk saya jalani. Jadi betul seperti lagu kita tadi. Ya. Jalan-jalan kita itu kalau kita anak-anak Tuhan, jalan-jalan kita itu sudah Tuhan rancang. Tinggal kita mau ikut atau enggak. Ya. Walaupun dirancang seperti itu teman-teman, bukan berarti saya menjalaninya dengan sempurna. Oh enggak, ya. Saya banyak melakukan kesalahan, ya. Enggak jarang juga saya jadi batu sandungan, ya. Saya banyak jatuh dalam dosa. Enggak perlu saya sebutkan satu-satu dosanya. Nanti kalau ada yang mau tahu japri saya sebut satu-satu. Udah saya tulis pun, saya share ke teman-teman, ya. Tetapi teman-teman, selama 20 tahun ini Tuhan menolong dan tetap setia menolong saya ketika saya jatuh. Dia mengangkat saya. Jadi Tuhan Yesus gak pernah menyerah dengan diri saya. Sama juga dengan teman-teman, Tuhan Yesus gak akan pernah menyerah dengan diri teman-teman. Ya.
Nah, saya akan men-sharingkan 3 prinsip yang saya pelajari dari pengalaman tadi, ya. Perjalanan saya, teman-teman, tadi bisa dikatakan kalau saya mengatakannya manis dan baik, ya. Tapi perjalanan yang manis dan baik itu bukan semata-mata bukan karena saya baik, bukan karena saya hebat atau pintar. Sama sekali enggak. Saya jauh dari hebat, jauh dari bijaksana, jauh dari pintar. Jauh dari lemah lembut. Bisa kelihatan kan? Ya. Tapi memang semua perjalanan yang baik itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ya. Karena Tuhan benar-benar mau memelihara hidup saya dan hidup keluarga saya dan hidup orang-orang yang kami layani. Jadi saya akan memberikan 3 prinsip yang saya summary-kan selama saya bekerja ini. Dan nanti dalam setiap prinsip saya akan memberikan 3 hal praktis yang bisa teman-teman lakukan. Lanjut slide berikutnya. Nah, prinsip yang pertama, teman-teman, bekerja adalah sarana mengenal Tuhan dan membuat Tuhan kita itu dikenal. Ini prinsip yang harus kita ingat. Jadi jangan memisah-misahkan antara dunia pekerjaan dan dunia spiritual. Ya, Alkitab tidak mengajarkan dualisme seperti itu, tapi utuh. Ya, kita mengenal Tuhan melalui pekerjaan kita dan memperkenalkan Tuhan melalui pekerjaan kita. Membuat Tuhan dikenal melalui pekerjaan kita. Ini prinsip yang pertama. Ya. Tujuan hidup kita kan cuma satu, ya. To know him and to make him known. Untuk mengenal dia dan membuat dia dikenal. Itu aja kan tujuannya? Ya. Inilah tujuan Tuhan menciptakan kita, teman-teman. Tujuan Tuhan menebus kita dari dosa-dosa kita dan memelihara kita sampai saat ini. Agar kita bisa lebih mengenal dia, bisa lebih menikmati betapa baiknya Tuhan itu. Ya. Mengenal Tuhan itu adalah ketika kita mengetahui dan mengalami sifat-sifat Tuhan. Mengetahui dan mengalami karakter-karakter Tuhan. Coba saya tanya, Tuhan yang sifatnya dan karakternya yang seperti apa sih yang teman-teman kenal dan alami dalam hidup ini? Coba renungkan, Tuhan yang seperti apa yang saya kenal? Tuhan yang seperti apa yang saya alami selama hidup saya? Coba pikirkan itu, teman-teman. Oke, jadi prinsip pertama, bekerja adalah sarana mengenal Tuhan dan membuat dia dikenal. Lalu bagaimana kita melakukan prinsip ini? Next slide. Kita akan melakukan 3 hal secara praktis. Ya. Mengenal dan membuat Tuhan dikenal di dunia pekerjaan itu dilakukan dengan 3 hal ini, teman-teman. Yang pertama, prakteknya seperti apa, Kak? Ya. Ketika kita meyakini bahwa bekerja adalah sarana kita mengenal Tuhan dan membuat dia dikenal, maka kita sebagai alumni yang pertama mengharapkan hal-hal yang sulit, yang penuh tantangan, bahkan hal-hal yang impossible. Itu yang pertama, teman-teman. Harapkan, expect difficult things, expect impossibilities di dalam hidup kita. Jangan dihindari, jangan melarikan diri, tapi harapkan. Kenapa kita harus mengharapkan itu? Kita mengalami Tuhan, teman-teman, dalam kondisi-kondisi paling sulit dalam kehidupan kita. Kita mengalami Tuhan dalam kondisi yang penuh tantangan, bahkan dalam situasi yang tidak mungkin. Di situ kita mengalami Tuhan. Betul enggak? Saya mengalami ini puluhan kali, teman-teman, dalam hidup saya. Ya. Kita melihat tangan Tuhan berkarya dalam hal-hal yang besar, dalam hal-hal yang impossible. Ya. Memang kita juga bisa melihat Tuhan berkarya juga dalam hal-hal yang sederhana, yang kecil begitu. Tapi ketika kita melihat tangan Tuhan bekerja dalam situasi sulit, situasi yang mustahil, kita akan banyak dibentuk dan banyak diberkati. Orang lain akan banyak dibentuk dan banyak diberkati melalui itu. Ya. Karena itu, teman-teman, menghadapi dunia alumni, dunia kerja, harapkan hal-hal yang sulit.
Harapkan tantangan. Jangan mundur, jangan melarikan diri kalau kondisi situasi lagi sulit. Hanya orang bodoh yang mundur ketika situasi lagi sulit. Karena dia selangkah lebih dekat kepada karya Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita melarikan diri pada saat situasi sulit, kita sedang mencegah diri kita melihat Tuhan berkarya. Ya. Jadi justru sebenarnya di saat-saat sulit, di saat-saat penuh tantangan, minta Tuhan membentuk kita. Mempersiapkan kita untuk hal-hal yang lebih besar. Teman-teman, tidak ada orang yang hebat dibentuk oleh kemudahan. Semua orang hebat dibentuk oleh kesulitan, ya kan? Gitu. Itu yang pertama, praktisnya. Jadi nanti ingat, kalau udah mulai sulit di kantor, jangan ada yang melarikan diri ya. Oke, bring it on Lord gitu. Karena Tuhan bersama kita menghadapi yang sulit itu. Ya. Lalu yang kedua, prinsip yang praktek yang kedua, ketika kita mengatakan bahwa bekerja adalah sarana mengenal Tuhan dan membuat Tuhan dikenal. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan secara praktis adalah mengerjakan pekerjaan kita dengan kualitas yang terbaik. Teman-teman, berikan extra miles di dalam mengerjakan pekerjaan kita. Kerjakan dengan usaha yang terbaik. Kalau diminta 8, kasih 9. Diminta 9, kasih 10. Jangan diminta 8, kita kasih 4. Ya kan, payah itu kalau begitu. Ya, ini batak saya udah mulai keluar nih. Ya. Dalam Kolose 3 ayat 23, teman-teman pasti sudah familiar dengan ayat ini, saya bacakan. Apapun yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerjalah bagi Tuhan, bukan untuk bos kita teman-teman, bukan untuk klien kita, bukan untuk perusahaan atau organisasi kita. Bekerja bagi Tuhan. Jadikan Tuhan itu bos tertinggi. Ya. Jangan bekerja hanya sekedar untuk dilihat bos. Yang bos kita yang beneran adalah yang di atas ini. Tuhan Yesus nih yang raja kita. Ya. Nah, coba saya sering nih lihat alumni-alumni baru nih yang luar biasa sebenarnya. Memang dia sudah punya konsep, saya bekerja tuh untuk Tuhan, bukan untuk manusia gitu. Banyak biasanya alumni-alumni PMK yang seperti itu ya. Tapi enggak sedikit teman-teman, bukan alumni baru saja ya, tapi orang-orang yang bekerja maunya kerja sedikit, ya, tapi gajinya selangit. Ada enggak yang mau kayak gitu? Ya, maunya kerjanya irit, tapi jabatannya, karirnya melejit. Itu hanya ada di dalam dunia hayalan atau di dunia sinetron ya. Saya harap teman-teman ada di dunia real ya. Nah, banyak juga orang yang bekerja yang penting terlaksana, yang penting selesai, yang penting serapan anggarannya bagus, mau berdampak atau tidak enggak peduli. Itu banyak kita temukan teman-teman di tempat kerja. Ya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbeda. Kita kerjakan sebaik mungkin, ya, terus berjuang memberikan yang terbaik, extra miles. Ya. Teman-teman, kita sulit bersaksi kalau kinerja kita nggak beres. Ya, profesionalisme kita, kinerja kita adalah kesaksian kita yang paling utama dan itulah kesaksian yang paling kuat berbicara. Bukan apa yang kita omongkan, tapi kualitas kerja kita itulah yang paling kuat berbicara. Ketika kita ingin melalui hidup kita, melalui pekerjaan kita, Tuhan kita dikenal. Jadi jangan main-main dengan kualitas kinerja kita. Ya. Saya semakin menyadari bahwa panggilan, calling, is not about what, and it is not about where, but it is about how. Panggilan itu bukan mengenai apa yang kita kerjakan atau di mana kita bekerja, tapi lebih kepada bagaimana kita mengerjakannya. Jadi teman-teman ingat bahwa lakukan yang terbaik, lakukan extra miles, ya.
Dengan demikian kita bisa menjadikan kinerja kita, diri kita menjadi saksi bagi Tuhan. Yang ketiga, kalau kita sudah berhasil teman-teman, saksikan bahwa Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Ya. Setelah kita mengerjakan dengan sungguh baik dengan pertolongan Tuhan lalu kita berhasil, beri terima kasih sama Tuhan secara personal dan saksikan kepada rekan-rekan kerja. Puji Tuhan saya bisa mengerjakan itu. Kalau Anda dipuji bilang puji Tuhan. Jangan malu-malu bilang puji Tuhan. Ya. Sehingga orang lain melihat bahwa Anda memang benar-benar orang yang Tuhan pakai. Orang yang Tuhan bekerja melalui diri kita gitu. Jangan sok rohani, dikit-dikit puji Tuhan, dikit-dikit puji Tuhan gitu. Jangan menganggap seperti itu. Kita genuinely mengatakan puji Tuhan. Saya bisa memang karena Tuhan membantu saya. Gitu. Ya. Jadi teman-teman jangan sampai suka kali mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Mungkin sesekali terpeleset gitu ya. Oke lah minta ampun, tapi jangan itu jadi habit kita, gitu ya. Saksikan bahwa Tuhan itu turut campur tangan di dalam pekerjaan kita. Oke. Tidak jarang teman-teman dalam pekerjaan saya yang sulit, kadang-kadang saya buntu juga nih. Ya. Kadang saya berseru dalam hati atau kadang-kadang saya memang ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, tolong aku nih, aku gak ngerti nih apa nih. Aku gak bisa Tuhan ngerjain ini. Otakku nih kayaknya gak nyampe Tuhan menyelesaikan ini. Saya berteriak seperti itu teman-teman, dalam hati maupun bersuara. Kalau saya sudah kesulitan banget gitu. Kadang-kadang kan dalam pekerjaan kan begitu kan, ada masa-masa memang kita no clue, tidak ada ide, bingung ya. Tapi luar biasa teman-teman, ketika kita genuinely minta pertolongan Tuhan, Tuhan tuh memang menolong. Ya, Tuhan tuh tahu loh detail-detail pekerjaan kita itu Tuhan tahu loh. Saya mengalami pertolongan ini sering banget. Kadang-kadang Tuhan tuh ketika menjawab dia berikan saya ide. Ketika ke toilet gitu ya, pas waktu di toilet biasanya ide itu banyak muncul. Pas waktu cuci tangan gitu, muncul tuh ide-ide. Jadi saya kalau lagi kesulitan saya pergi ke kamar mandi. Ya. Kadang-kadang Tuhan berikan ide dan solusi di pikiran saya. Tapi kadang-kadang Tuhan secara ajaib mengarahkan saya ke Google dan menemukan dokumen tertentu yang itulah jawaban persoalannya. Coba bayangkan, itu kebetulan atau enggak? Enggak kan? Tuhan yang memang ngasih. Atau kadang-kadang memang Tuhan kirim orang untuk bantu saya. Jadi teman-teman, Tuhan itu tuh ngerti detail pekerjaan kita. Dan dia itu mampu dan mau menolong kita kalau kita minta. Tapi kalau kita nggak minta ya Tuhan, ya you do it yourself. Gitu kan? Jadi kalau nanti mengalami kesulitan, kebuntuan, kebingungan, minta tolong sama Tuhan. Jangan malu-malu. Jangan berpikir begini, manalah Tuhan ngerti kerjaan saya ini. Wah, bahaya kita kalau begitu. Tuhan tuh ngerti detail-detail pekerjaan kita itu Tuhan tuh ngerti. Dan dia bisa memampukan kita menyelesaikan itu. Ya. Teman-teman masih ingat kan Yusuf? Ingat ya. Saya bacakan 2 ayat dari Kejadian 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bisa enggak teman-teman ucapkan ini dalam hati, tapi ganti nama Yusuf menjadi namamu? Ayo ucapkan. Tetapi Tuhan menyertai Mary sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ucapkan itu teman-teman dalam doa-doa kalian. Dalam kesehari-harian kalian ucapkan itu. Tuhan menyertai saya, maka saya dibuat berhasil dalam pekerjaan saya. Ya. Dari Kejadian 39 ini juga ada dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Teman-teman, Tuhan menyertai kita dan membuat kita berhasil. Kita nggak bisa teman-teman melakukan apapun tanpa Tuhan. Itu sudah kita sadari kan ya. Tapi nanti dalam bekerja bisa loh kita berpikir we can do it all by myself. Nah ketika itu muncul teman-teman,
Ingat kembali ya, Tuhanlah yang memberi kesuksesan. Tuhanlah yang memberikan perubahan. Tuhanlah yang mewujudkan hasil atau dampak yang kita inginkan dalam pekerjaan kita. Ya. Oleh karena itu, segala pujian, kemuliaan hanya baginya. Jadi jangan kita ambil, kita give thanks to the Lord kalau dia membuat kita berhasil. Kita saksikan yang buat saya berhasil Tuhan. Kemarin saya kasih contoh, saya berhasil memimpin satu proposal development saya yang nulis, memenangkan 26 miliar project, ya. Lalu saya diterima kasihin gitu sama orang-orang di email tuh. Tapi saya bilang, puji Tuhan kita berhasil, kita dibuatnya berhasil. Saya mengatakan itu di email. Dan saya tidak malu dan tidak perlu malu karena memang saya menyadari kok waktu saya disuruh menulis proposal itu, saya berdoa, Tuhan berikan saya keberhasilan sehingga saya bisa mengerjakan ini dengan baik, dan Tuhan memang buat berhasil. Itu ya, prinsip yang pertama kita sudah selesai. Lalu prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah menyadari bahwa kita bekerja di dunia yang jatuh ke dalam dosa. Teman-teman, Tuhan Yesus mengatakan, lihat aku mengutus kamu ke seperti domba ke tengah-tengah serigala. Coba lihat gambar ini. Luar biasa ya. Dombanya berdiri di atas, serigalanya di bawah, tapi ada gembalanya sih memang di situ yang jagain. Kayak ginilah kita diutus ke dunia kerja. Ya. Teman-teman, kita ketika masuk ke dalam dunia kerja, kita berurusan dengan sistem yang rusak atau sengaja dibuat rusak. Kita berurusan dengan manusia-manusia yang berdosa, yang menikmati dosa, bukan hanya menikmati dosa, tapi bangga akan dosa. Kita pun masih manusia berdosa kan? Ya nggak yang nggak berdosa di sini? Masih berdosanya kita ini kan? Ya. Jadi kita harus menyadari ini, ya agar kita nggak frustasi, karena banyak alumni-alumni baru. Dia mungkin mengharapkan idealisme di pekerjaan, itu nggak ada teman-teman. Ya, jadi banyak yang frustasi, banyak yang kecewa, jadinya uring-uringan, jadinya resign nggak jelas. Ya, ini misi yang sulit memang. Coba bayangkan, kenapa Tuhan Yesus mengutus domba ke tengah-tengah serigala? Ini mission impossible kan? Tapi kenapa Tuhan melakukannya? Ayo, kenapa kira-kira Tuhan Yesus melakukannya? Nekat kah? Atau apakah? Ya, karena teman-teman, Tuhan Yesus berkata, kepadanya sudah diberikan segala kuasa baik di bumi maupun di sorga. Dan dia juga berjanji, aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kita diutus tuh gak sendirian. Ya, jadi ingatlah teman-teman, ketika masuk ke dalam dunia kerja, kita itu gak diutus ke surga, belum. Ya kan? Kita itu nggak diutus kepada malaikat, ya. Kita diutus ke tengah-tengah serigala. Yang lebih parahnya lagi, kita akan juga menemukan domba-domba, serigala-serigala yang berbulu domba, ya enggak? Iya, makanya kata Tuhan Yesus, cerdik, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Karena banyak, bukan hanya serigala yang kita lihat, tapi serigala yang berbulu domba juga nanti banyak. Ya. Jadi prinsip yang kedua ini kita lakukan dengan 3 praktis berikut ini. Ya, ketika kita sadar bahwa kita masuk ke dalam pekerjaan di mana yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita harus menjaga motivasi dan tujuan kita. Teman-teman, coba kalau mengerjakan pekerjaan itu, tanyakan secara konsisten kepada diri kita, apa motivasi saya? Apa tujuan saya? Apakah cara saya ini benar atau enggak? Gitu ya. Apakah motivasi saya ini agar saya mendapatkan atensi, agar saya diakui? Apakah tujuan saya agar saya bisa promosi? Atau for the sake of the job, for the sake of the purpose of the job? Apakah itu? Apakah cara-cara ini adalah cara-cara yang paling efektif, efisien? Cara-cara yang terbaik? Nah, itu kita harus melatih teman-teman. Ya. Karena kalau 3 hal ini beres,
Teman-teman jangan takut, Tuhan akan berada di pihak kita. Kalau 3 hal ini beres, Tuhan akan ada di pihak kita. Karena begini, di tempat kerja itu, sehebat apapun teman-teman, ada aja orang yang gak suka nanti. Iya kan? Ada orang yang memang gak suka sama kita. Entah karena bentuk wajah kita, entah karena cara kita ngomong, entah karena kinerja kita, entah karena kita bahagia gitu ya. Ada aja orang yang gak suka. Tapi kalau 3 hal ini beres teman-teman, gak usah takut. Tuhan ada di pihakmu. Ya, jadi perlu menguji motivasi, tujuan, dan cara. Ya. Lalu prinsip yang kedua, kita perlu seperti di kampus lah, kita kan diajar melayani. Ya. Melayani itu dalam rangka mengasihi, menghormati, dan menolong. Ya. Teman-teman, kita perlu memiliki attitude melayani. Kita udah diajari melayani, kita harus aplikasikan itu di tempat kerja. Melayani berarti kita bekerja, berinteraksi, berelasi atas dasar menghormati orang, ingin menolong, ingin mengasihi orang. Itu artinya melayani. Ya. Menolong bukan berarti kita jadi babunya semua orang, bodoh kalau begitu, ya kan? Nah, menolong berarti teman-teman kita mau berkontribusi agar pekerjaan kita sukses. Jadi sering-seringlah mengatakan, how can I help you? What can I do for you? Ya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya tolong? Jangan pelit. Ya, jangan membiasakan diri hitung-hitungan. Itu kan bukan kerjaanku. Itu kan kerjaannya dia. Kita bisa offer our help kalau kita bisa. Ya, kalau kita punya waktu kita bisa minta kita juga bisa bantu gitu ya. Jangan pelit menolong. Dan teman-teman, di dunia kerja itu banyak hatred, banyak lingkungan yang toksik, banyak gosip. Usahakanlah diri kita tidak menjadi bagian dari itu. Ya. Jangan pernah izinkan diri kita untuk membenci, untuk merendahkan, apalagi untuk menyingkirkan orang lain. Jangan teman-teman. Karena sekali teman-teman izinkan itu masuk, itu bisa menjadi kebiasaan dan bisa menjadi karakter. Ya. Jadi serusak apapun tempat kerja kita nanti, jangan kita izinkan itu meracuni kita. Ya. Nah, gimana dong Kak kalau sebaliknya ada orang yang membenci saya, ada orang yang ingin mencelakakan saya, ada orang yang ingin menyingkirkan saya. Bawa namanya sama Tuhan, sebut namanya di hadapan Tuhan. Orang-orang itu, ya, Tuhan akan deal dengan mereka, Tuhan akan mengurus mereka, ya. Jadi adukan kepada Tuhan, ya. Pikirkan bagaimana saya bisa berkontribusi, bagaimana saya bisa menolong. Nah, ada masa-masa nanti teman-teman akan melihat masalah, akan melihat kegagalan. Kalau udah seperti itu, jangan pointing fingers, jangan cari-cari yang salah, apalagi mengkambing hitamkan orang lain, gitu ya. Saya belajar teman-teman kalau ada yang salah, kalau ada yang gagal, saya kadang-kadang juga otomatis gitu ya, namanya kita orang berdosa otomatis nih siapa yang salah nih gitu ya. Tapi saya mohon ampun gitu. Alih-alih saya bertanya kepada diri sendiri, apa ya yang saya kerjakan atau apa ya yang tidak saya kerjakan yang berkontribusi sama masalah ini, yang berkontribusi sama kegagalan ini. Jadi kita harus sadar, kita harus bertanya seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, memahami pekerjaan kita adalah bagian dari Tuhan mempersiapkan kerajaan sorga di bumi. Ini penting sekali teman-teman. Ya. Kita perlu menyadari bahwa Yesus sedang memerintah di dunia ini di dalam hati murid-muridnya, di dalam hati orang-orang yang dia sudah tebus. Ya. Kalau kita baca di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita ini bekerja saat ini adalah exercise untuk mengerjakan pekerjaan kita nanti yang Tuhan juga sudah siapkan ketika Tuhan memerintah di bumi ini. Kalau teman-teman baca Wahyu ayat 20, Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6. Aku melihat jiwa-jiwa mereka
yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus dan karena firman, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahinya dan tangan mereka. Jadi ini orang-orang murid-murid Kristus yang sampai akhir setia. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita orang-orang yang setia, satu saat nanti akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Memerintah dengan cara bagaimana? Ya mungkin dengan profesi kita saat ini juga. Makanya kita disiapkan. Ya. Jadi kita akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Jadi teman-teman, sekecil apapun pekerjaan teman-teman, sekecil apapun terasa dampaknya, Tuhan mau memakainya untuk kerajaannya. Jadi jangan pernah anggap enteng, jangan pernah anggap rendah diri Anda dan pekerjaan Anda. Karena pekerjaan kita itu penting buat Tuhan. Ya. Tuhan memakai kita, pekerjaan kita untuk rencananya yang besar dan sempurna. Jadi di sana sini tuh Tuhan lagi bekerja. Kalau dikumpul-kumpulinya luar biasa hasilnya. Mungkin kita hanya melihat kecil dalam pekerjaan kita, tapi Tuhan kan melihat gambar besarnya. Ya, jadi jangan pernah anggap enteng. Lalu prinsip yang ketiga. Ini prinsip yang terakhir. Nah, ini siap jadi alumni itu bukan suatu event. Bukan suatu peristiwa, bukan suatu kejadian, tapi perjalanan panjang, berliku-liku, ya jatuh bangun. Jadi jangan pikir teman-teman habis seminar ini udah siap jadi alumni. Salah itu berarti, ya. Teman-teman, gimana kita cara menjalani perjalanan panjang dan berliku ini? Praktek yang pertama adalah ini. Terus mau mengupgrade diri, terus belajar dan bertumbuh. Ya, jangan pernah berhenti belajar, apalagi sampai merasa aku tidak perlu belajar lagi. Oh teman-teman, itu adalah pikiran yang sangat tidak bijaksana. Ya, jadi setinggi apapun pendidikan kita, teman-teman bisa S1, S2, S3 sampai S4. Ya, setinggi apapun jabatan kita, kita harus tetap belajar. Saya suka belajar, itulah salah satu kelebihan saya. Yang lain gak ada kelebihan, cuma satu kelebihan saya suka belajar memang. Jadi bukan karena pintar, bukan karena hebat, karena suka belajar. Gitu ya, itu mengapa Tuhan selalu terus pelihara begitu. Teman-teman, zona yang paling berbahaya adalah zona nyaman. Ya, kondisi stagnan di masa di mana kita sudah merasa di puncak. Ada nggak yang sudah merasa di puncak di sini, kakak-kakak mentor? Ada yang sudah merasa di puncak? Teman-teman, kalau kita sudah di puncak, kemana perjalanan selanjutnya? Ke bawah ya. Jadi jangan cepat-cepat merasa di puncak, karena Anda sudah merasa di puncak berarti siap ke bawah, ya kan? Nah, jadi terus terbuka untuk belajar, ya. Nah, saya menyarankan di awal tahun pertama pekerjaan teman-teman, mungkin tahun 1 sampai tahun ke-4 atau tahun ke-5, terbukalah untuk banyak hal. Jangan langsung mengunci diri dalam satu box. Saya maunya ini aja, jangan begitu. Terbuka, coba hal-hal sambil melihat di mana sih teman-teman itu bagusnya, di mana sih teman-teman yang paling enjoy, gitu loh. Jadi jangan langsung pakai kacamata kuda, gitu kan? Karena saya dari sini, padahal ke situ dulu juga salah masuk jurusan sebenarnya, cuman nggak diakui kan. Nah begitu keluar juga langsung nggak mau lihat kanan kiri gitu. Jangan begitu, buka diri seluas-luasnya, ya. Ada kesempatan-kesempatan, buka diri, ya. Nah setelah itu baru tekuni satu bidang sampai teman-teman menjadi yang terbaik di bidang itu. Teman-teman, pekerjaan quality assurance, quality control, akuntabilitas itu bukan profesi yang mudah. Itu profesi yang banyak gak disukai orang karena dimusuhi banyak orang. Bagaimana coba evaluator? Datang aja kita orang udah takut sama kita. Ya kan? Udah seperti polisi padahal kita datang dengan ramah-ramah gitu ya. Bukan untuk nunjuk-nunjuk yang mana yang salah gitu. Tapi nunjuk-nunjuk yang mana yang benar, yang mana yang kira-kira perlu ditingkatkan lagi kan gitu. Kalau evaluator itu saya profesinya evaluator. Ya jadi tekuni
Jadi saya melihat walaupun ini sulit, seringkali nggak disukai orang, bahkan banyak musuhnya, tapi saya nggak menyerah. Saya nggak pernah ingin meninggalkan bidang ini karena di sinilah bidang saya yang saya terbaik. Gitu. Jadi saya sangat detail orangnya, benar-benar sangat meticulous gitu ya. Itu saya mendapatkan feedback seperti itu dari orang-orang lain. Sangat detail, super detail, pokoknya nggak bisa lalu lari dari situ. Kalau kakak itu nanti yang meriksa ini nggak bisa ini lari ini, nggak bisa ke skip gitu ya. Nah, jadi teman-teman tekuni satu hal setelah tadi masa-masa teman-teman membuka diri, tekuni satu hal sampai you are the best in that area. Ya. Nah, kembangkan terus soft skill-nya. Soft skill ini kan misalnya bagaimana menjadi orang yang dipimpin. Jangan berpikir leadership dulu lah. Bisa dipimpin dulu, followership-nya dulu dibenahi. Lalu leadership-nya, relasi, komunikasinya itu dikembangkan terus menerus. Ya. Lalu hard skill, bahasa Inggris lah minimal kan, yang harus kita ketahui saat ini toh. Ya. Nah, saya kalau teleponan di rumah aja udah pakai bahasa Inggris sama temennya. Jadi saya yakin kita di sini bahasa itu mudah-mudahan tidak jadi problem lagi. Lalu berpikir analitik dan sistematis, ini harus dilatih. Karena kalau nggak dilatih nggak bisa ini. Ya. Lalu mungkin hard skill yang bidang-bidang teknis yang lain yang teman-teman perlu tingkatkan. Ya, jadi dengan demikian nanti jenjang karir kita itu agak lebih jelas gitu ya. Mulai dari entry officer, mungkin habis itu jadi spesialis, mungkin setelah itu jadi manajer, lalu setelah itu jadi senior manajemen, lalu setelah itu jadi bos besar, jadi chief gitu ya. Nah itu mudah-mudahan perjalanannya seperti itu. Ya. Nah praktis yang kedua, mengupayakan dampak walaupun sulit. Nah teman-teman, kita berusaha agar pekerjaan kita itu berdampak. Ya. Nah, tapi ada juga sampingan lainnya. Ya, kadang-kadang teman-teman, gimana sih caranya agar kerjaan kita berdampak? Harus think without box. Bukan think out of the box. Think without the box. Harus bisa menggunakan melatih otak kita ini memikirkan untuk cari-cari cara baru, cari solusi yang baru. Ya, jangan udah tahu dari zaman bahala itu gagal, kita ulangi lagi. Kita minta Tuhan karuniakan pikiran. Bantu saya untuk menemukan solusi akan persoalan ini. Solusi yang lebih efektif. Tuhan kasih teman-teman. Ya. Nah, tapi saya ingatkan nih. Ada satu saat nanti ketika teman-teman sudah melakukan yang terbaik, mengupayakan yang terbaik, tapi enggak juga melihat perubahan apapun. Gimana dong Kak kalau begitu? Apakah saya mundur saja? Apakah saya berhenti saja? Atau apakah saya udahlah masa bodoh lah, yang penting kan rekening gue berisi tiap bulan. Teman-teman, saya pernah mendengarkan satu kalimat ya. Dan ini saya terapkan dalam masa-masa saya tidak melihat perubahan. Dan ini membuat saya jauh dari frustasi, membuat saya tidak kecewa. Ya, dia bilang begini. If you cannot change things, let it change you. Let it change your attitude. Change the way you see those things. Ini saya aplikasikan teman-teman. Ketika udah bikin begini, tapi nggak berhasil, orang-orang pada mau pakai old ways, nggak mau pakai sistem yang baru. Saya mencoba untuk bagaimana Tuhan agar situasi ini mengubah saya. At least mengubah saya. Kalau tidak mengubah lingkungan, tidak mengubah orang-orang yang ada di dalam sistem, tidak mengubah orang-orang yang dilayani di masyarakat, at least ini mengubah saya. Minta teman-teman itu. Ya. Mengubahnya jadi gimana Kak? Ya, mengubah kita biar kita bisa lebih sabar, biar kita bisa lebih graceful, lebih murah hati gitu, lebih tekun dan lebih tangguh. Memang ada hal-hal yang Tuhan gak izinkan berubah, agar kita berubah. Ya, jadi kalau nanti teman-teman sudah berjuang sekeras mungkin, bekerja sebisa mungkin tapi gak berubah, jangan mundur. Bilang sama Tuhan, at least you change me from this unchainable situation. Gitu. Dari situasi yang tidak berubah ini Tuhan, ubahlah saya. Ya. Nah, saya juga menyarankan teman-teman perlu memiliki skills
Dimana ketika teman-teman tidak ada yang memperkerjakan, misalnya kayak tadi saya kan di NGO, ya bisa saja ada satu saat tidak ada orang yang memperkerjakan saya kan. Tapi saya menyiapkan diri saya agar saya bisa mandiri bekerja sebagai konsultan kah, sebagai apakah, sehingga saya tetap bisa menjual jasa saya. Jadi saya menganjurkan teman-teman tetap bangun skill-skills yang teman-teman bisa jual di luar tempat kerja kalian. Sehingga nanti kalau pensiun gak tiba-tiba gila. Ya, banyak orang yang setelah pensiun memang karena gak ada keahlian apapun jadi frustasi. Karena can do nothing gitu loh. Ya kan? Jadi ini perlu teman-teman, karena ada masa-masa memang bisa aja kita walaupun mungkin tidak di masa pensiun, tapi kita misalnya lagi tidak dalam satu pekerjaan full time gitu ya. Jadi kita tetap bisa menjual diri kita. Ya. Oke. Nah, lalu yang ketiga, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, ini kunci pamungkasnya ini. Ya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kayak mana ini Kak, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita baca Mazmur 46. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih akhirnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah, kediaman Allah yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan guncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta, perang dengan api. Ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Teman-teman, konteks dari Mazmur ini adalah masa-masa sulit, masa-masa perang, ya. Ini adalah Mazmur Daud, ya. Coba perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 12. Teman-teman, ada berapa pihak di situ? Ada pemazmur bukan yang membacakan mazmur? Lalu ada audiens yang mendengar mazmur. Satu pihak lagi siapa? Siapa satu pihak lagi di situ? Coba perhatikan bedanya ayat 11 itu dengan ayat-ayat yang lain. Kalau ayat-ayat yang lain, pemazmur yang ngomongkan tentang Tuhan. Ayat 11 siapa yang ngomong? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Siapa yang ngomong itu? Tuhan ya. Kenapa bukan si pemazmur yang ngomongkan itu, teman-teman? Kenapa Tuhan yang langsung ngomongkan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Karena Tuhan pengen kita langsung dengar dari Dia. Bahwa Dia yang memang langsung ngomong itu sama kita. Ya. Bagaimana caranya untuk diam dan mengetahui bahwa Dia adalah Allah ketika teman-teman nanti masuk ke dunia kerja? Gimana caranya? Diam aja, nggak nge-play. Pasti Tuhan kirim saya nanti ke satu tempat. Atau ada tantangan, diam aja. Gitukah caranya diam? Diam di sini apa sih maknanya? Teman-teman, diam di sini maknanya menyerahkan seluruhnya di kaki Tuhan.
Biar Tuhan yang berkuasa yang menyelesaikannya itu buat kita. Ya. Jadi don't help God. Jangan membantu Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau kita ingin membantu Tuhan menyelesaikan masalah kita, itu kita namanya gimana itu? Bingung ya. Izinkan Tuhan menyelesaikan masalah kita. Ya. Diamlah, serahkan kepada Tuhan dan lihat, ketahuilah bahwa Dia Tuhan. Lihat, saksikan bahwa Dia memang Tuhan. Teman-teman nanti bisa belajar ya. Ini saya kasih beberapa teladan di sini. Raja Asa. Ya, ketika Raja Asa ini dia cuma punya 500.000 sekian pasukan. Dia mau diserang oleh Ethiopia yang pasukannya 1 juta lebih. Tahu ya cerita itu ya? Apa yang dikatakan oleh Raja Asa? Coba kita baca di 2 Tawarik. 2 Tawarik 14. Ketika Raja Asa terdesak, tersesak teman-teman, karena mau diserang oleh pasukan yang besar ini. Dia katakan begini teman-teman, di ayat 11. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan namamu lah kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Setelah doa ini teman-teman, Ethiopia yang 1 juta itu habis dibuat Tuhan. Dan Asa menang akan peperangan itu. Contoh yang kedua, Raja Yosafat. Ya, kita buka di 2 Tawarik 20. Ya, ini kisahnya ini, Raja Yosafat ini dia sedang mau diserang oleh Bani Amon dan Bani Moab. Ya. Pokoknya udah mau diserang begitu ya. Coba kita lihat apa doanya Yosafat pada 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 6. Coba dilihat ya, dibaca Alkitabnya. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Lalu disambungnya teman-teman, doanya panjang banget, nanti kalau saya bacakan semua agak lama. Ya, doanya ditutup dengan ayat 12 akhir itu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Teman-teman tahu bagaimana akhirnya Moab dan Amon ini? Mereka saling bunuh satu sama lain. Jadi Yosafat tidak perlu memerangi mereka lagi, karena mereka udah saling menghabisi satu sama lain. Ya. Lalu Raja Hizkia juga sama. Ya. Dia diserang oleh Sanhedrin. Ya, Sanhedrin sudah memaki-maki dia, mengatakan bahwa dia nggak mungkin menang, dia nggak mungkin kalah, dia nggak mungkin menang, pokoknya dia bakal hancur, gitu ya. Kita lihat 2 Raja-Raja 19. Ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib ini yang telah dikirimkan untuk mengaibkan Allah yang hidup. Selamatkanlah kiranya kami ya Tuhan, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Teman-teman, di dalam dunia alumni nanti teman-teman akan menghadapi apa yang dirasakan Asa, Yosafat dan Hizkia. Teman-teman, Tuhan menjawab doa Hizkia. 185.000 tentara si musuhnya tadi mati dibunuh oleh satu malaikat. Jadi teman-teman bergantung sama Tuhan. Ya, ketika masa sulit melanda di dunia pekerjaan, ketika ada orang yang memperlakukan kita tidak fair, ketika pekerjaan kita impossible mission, ketika ada orang yang memfitnah kita, datang kepada Tuhan. Be still and know that I am God. Ya, diamlah, percayakan sama Tuhan dan ketahuilah, alami, lihat bahwa Dia memang adalah Tuhan yang ditinggikan di bumi, yang ditinggikan
di dalam hidup kita. Mari teman-teman kita menundukkan kepala. Saya minta pemusik untuk menyanyikan lagu tadi. Be still and know that I am God. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mari dengan sikap merenung dan berdoa secara pribadi, saya minta kita untuk merenungkan kata-kata Tuhan ini. Apa yang Tuhan ingin kita still di hadapannya, yang kita ingin diam di hadapannya. Ya, bagaimana melalui pergumulan kita Tuhan berkarya. Silahkan mengambil waktu pribadi berdoa, baik yang di onsite maupun yang online ya. Saya ingin teman-teman benar-benar memakai waktu ini untuk berefleksi. Apakah pergumulanmu teman-teman? Apakah kekhawatiranmu? Apakah ketakutanmu saat ini? Pekerjaankah? Masa depankah? Biaya hidupkah? Tuhan kita itu adalah pencipta alam semesta, langit dan bumi. Tuhan kita itu adalah tempat perlindungan, kekuatan, penolong kita dalam kesesakan. Dia sangat terbukti. Tuhan kita itu adalah kota benteng yang melindungi dan menyertai kita dalam perjalanan sebagai alumni, perjalanan yang panjang dan berliku. Pertanyaannya, mungkinkah kita diutus sebagai domba ke tengah-tengah serigala untuk dibiarkan mati tercabik-cabik dan sia-sia? Mungkinkah kita ditempatkan ke dalam suatu tempat pekerjaan untuk menghancurkan dan mencelakakan kita? Mungkinkah Tuhan mereka-rekakan yang jahat bagi anak-anaknya, yang untuk mereka dia sudah mati di kayu salib? Mungkinkah Tuhan kita yang bangkit dan yang hidup itu tuli dan buta terhadap kondisi, permohonan, dan tangisan kita anak-anaknya? Tidak mungkin teman-teman. Tuhan telah berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Teman-teman, dalam pergumulan, dalam perjalanan panjangmu, dalam perjuanganmu, berjalanlah untuk diam di hadapan Allah. Mempercayakan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan masa depanmu hanya kepada Dia. Belajarlah membiarkan Allah bekerja di dalam dirimu, menggenapi rancangannya yang sempurna untuk diri kita masing-masing, untuk masa depan kita masing-masing. Biarlah Allah diizinkan, biarlah Allah kita izinkan untuk berkarya, menjadikan kita sebagai etalase kemuliaannya. Saya akan membacakan bagian dari kitab Yesaya 43. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa
sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku mendatangkan anak-anak cucumu dari timur. Aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah. Dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anakku laki-laki dari jauh, dan anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Teman-teman, kita ini diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi etalase kemuliaan Tuhan, untuk menjadi etalase karya Tuhan yang besar. Dan kita dibentuk olehnya, kita dijadikan olehnya melalui berbagai-bagai kesulitan yang akan kita hadapi. Tapi tidak akan pernah kita sendirian menghadapi kesulitan itu. Engkau kuciptakan untuk kemuliaanku, kubentuk dan kujadikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi ketika kami lulus, ketika masuk ke dalam dunia kerja. Kami tidak punya gambaran Tuhan. Kami tidak mengerti apa yang ada di hadapan kami. Kesulitan yang akan kami hadapi kami tidak tahu. Tapi Engkau tahu. Kami percaya Tuhan, bahwa jalan-jalan yang harus kami tempuh sudah Tuhan siapkan. Oh Tuhan, buatlah kami berjalan di jalan yang telah Engkau siapkan itu. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Jangan biarkan kami berputar-putar di padang gurun Tuhan. Tapi pimpinlah kami hingga kami sungguh-sungguh boleh menjalani rancangan Tuhan yang besar, rancangan Tuhan yang sempurna bagi kami. Dan di dalam setiap kesulitan, tantangan, dan setiap masalah yang akan kami hadapi di sana Tuhan, biarlah kami belajar untuk diam dan menyaksikan Tuhan bekerja di dalam dan melalui diri kami. Kami menyerahkan Tuhan segala kekhawatiran kami, segala keterbatasan kami, segala ketakutan kami tinggalkan di kaki Tuhan. Dan kami serahkan itu semua untuk Tuhan yang take care, Tuhan yang mengurusnya. Dan biarlah kiranya kami boleh berjalan dengan damai, dengan sukacita, dan hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, penebus, Juru Selamat, pemelihara kami seumur hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, biarlah melalui hidup kami Engkau dikenal oleh orang lain, Engkau ditinggikan oleh orang lain. Dan biarlah hidup kami terus mengenal dan mengenal dan mengenal Tuhan. Amin.